Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Literasi Numerasi 2026. Perkenalkan, nama saya Dini Hadianti Septiani. Saya pembimbing lini masa 1 SD ITA Saidia, Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung. Pada tantangan bulan Agustus ini, saya akan mempresentasikan LKPD dengan topik berpikir komputasional atau soal tantangan bebras. Kita masuk ke soal yang pertama, yaitu Sarah si Brang-Brang. Sarah si Brang-Brang bermain karet gelang dengan teman-temannya. Setiap Brang-Brang harus memasukkan 5 karet gelang ke sebuah batang kayu. Setiap lemparan karet yang masuk ke batang kayu akan mendapat poin sebagai berikut. Lemparan pertama 5 poin, lemparan kedua 4 poin, lemparan ketiga 3 poin, lemparan keempat 2 poin, dan lemparan kelima 1 poin. Tantangannya adalah Sarah melempar dengan hasil sebagai berikut. Nah, ini terlihat pada gambar. Yang ditanyakan adalah berapa poin yang diperolehnya. Ini adalah termasuk analisis tumpukan karet atau struktur data stack atau tumpukan. Pada gambar terlihat bahwa tumpukan karet yang paling bawah adalah lemparan ke-1 berwarna kuning, lemparan kedua berwarna biru, lemparan ketiga berwarna merah, lemparan keempat berwarna hijau, dan lemparan kelima berwarna hitam. Karet yang berhasil masuk ke dalam batang kayu adalah karet berwarna biru dan hijau. Berdasarkan analisis di atas, karet warna biru dan hijau adalah lemparan kedua dan keempat. Untuk poinnya, berdasarkan tabel di sini adalah yaitu 4 poin dan 2 poin. Jadi, poin yang diperoleh Sarah adalah 4 tambah 2, yaitu 6 poin. Untuk selanjutnya, sekarang kita masuk ke soal nomor 2, yaitu Santi si ular berdansa. Kita lihat pola gerakan Santi si ular berdansa berikut ini. Dengan memperhatikan pola gerakan si Santi, gambar mana yang cocok untuk gerakan kelima? Nah, ini termasuk analisis pola gerakan. Berdasarkan gambar, pola gambar gerakan ke-1, yaitu kepala di atas menghadap ke kiri, ekor lurus. Pola gerakan kedua, kepala di atas menghadap ke kiri, ekor ditekuk ke kiri. Kemudian pola gerakan 3, kepala tertidur ke samping kanan menghadap ke atas dan ekor lurus. Pola gerakan keempat, kepala tertidur ke samping kanan menghadap ke atas dan ekor ditekuk ke atas. Berdasarkan pola di atas dapat disimpulkan bahwa polanya berputar ke kanan 45 derajat. Untuk gerakan ganjil, ekornya lurus, sedangkan gerakan genap itu ekornya ditekuk ke kanan. Dengan memperhatikan pola gerakan si Santi, gambar yang cocok untuk gerakan kelima adalah C, yaitu gerakan kepala ke bawah dan ekor lurus. Masuk ke soal nomor 3, yaitu karangan bunga Clara. Clara menyukai bunga. Ia ingin membeli sebuah karangan bunga di sebuah toko bunga. Toko itu hanya mempunyai 4 jenis bunga, yang mana bunganya itu adalah bunga trompet, bunga lili, bunga tulip, dan bunga mawar. Untuk setiap jenis bunga hanya tersedia 3 macam warna, yaitu putih, biru, dan kuning. Dan Clara ingin sebuah karangan bunga yang muncul syaratnya sebagai berikut. Yang pertama, setiap warna muncul 2 kali. Nah, kita lihat ya. Ini termasuk soal dalam analisis syarat. Kita lihat syarat yang pertama tadi, yaitu setiap warna muncul 2 kali. Warna yang muncul yaitu 2 warna putih, tentunya 2 warna biru, dan 2 warna kuning. Nah, kita lihat di sini, di gambar sini, ternyata yang tidak memenuhi syarat yang ke-1 adalah A, karena di sini ada putihnya 3. Berarti untuk syarat yang kedua tinggal B, C, D. Syarat yang kedua, kita lihat jenis bunga yang sama harus berbeda warnanya. Jika dilihat dari gambar di atas, gambar B dan C tidak memenuhi syarat karena ada bunga yang 2 kali, ya. Sehingga di sini yang memenuhi syarat untuk masuk ke syarat yang ketiga adalah D. Syarat yang ketiga adalah paling banyak ada 2 bunga untuk setiap jenis bunga, dan ini tentulah gambar D yang memenuhi syarat tersebut.
Jadi, karangan bunga yang memenuhi syarat 1, 2, dan 3 adalah karangan bunga D. Masuk ke soal nomor 4, yaitu deskripsi robot. Di sini ada 3 buah robot yang bernama Lea, Moe, dan Bob. Di mana ini mempunyai 5 pernyataan berikut yang mendeskripsikan ketiga robot tersebut. Dan manakah pernyataan yang benar ya di antara kelima pernyataan ini? Nah, sekarang kita analisis pernyataannya. Pernyataan yang pertama adalah Bob dan Moe tersenyum. Kita lihat. Nah, ini pernyataannya benar karena robot Bob dan Moe dalam keadaan tersenyum. Untuk pernyataan yang kedua, yaitu Bob, Moe, dan Lea masing-masing mempunyai 2 kaki. Berdasarkan gambar di atas, hanya robot Bob dan Moe yang mempunyai 2 kaki, sedangkan Lea hanya mempunyai 1 kaki. Sehingga pernyataan kedua ini tidak benar. Pernyataan yang ketiga, Moe mempunyai kepala bulat dan Lea mempunyai 2 kaki. Jika dilihat dari gambar di atas, robot Moe memang mempunyai kepala bulat, tetapi Lea punya 2 kaki. Tidak punya 2 kaki, tetapi hanya 1 kaki. Sehingga pernyataan ketiga ini tidak benar. Pernyataan yang keempat, masing-masing robot mempunyai 5 jari tangan. Nah, pernyataan keempat ini tentu tidak benar, karena robot yang mempunyai 5 jari tangan hanyalah robot Bob. Dan pernyataan kelima, Lea atau Bob, salah satu dari mereka mengangkat tangan. Nah, pernyataan kelima ini benar karena Bob mengangkat tangan. Jadi, pernyataan yang benar adalah pernyataan 1 dan 5, sehingga jawabannya adalah C. Soal yang terakhir yaitu soal 5, yaitu mutasi alien. Sebuah alien mempunyai sebuah kepala atau H, sebuah badan atau B, 2 lengan A, dan 2 kaki L simbolnya ya. Tubuh alien dapat ditransformasikan dengan mengikuti perintah mutasi sebagai berikut. Sebuah bagian alien dapat ditransformasi lebih dari 1 kali. Nah, di sini ada tantangannya dengan mengikuti perintah mutasi secara berurutan berikut ini. Bentuk tubuh alien apa yang akan terjadi? Nah, mari kita ikuti perintah mutasinya satu persatu. Perintah yang pertama yaitu HT, yaitu kepala diubah menjadi bentuk setengah lingkaran, ya. Kemudian perintah yang kedua L+, yaitu kedua kaki dibuat lebih panjang. Kemudian perintah yang ketiga yaitu BT, badan diubah menjadi bentuk trapesium. Kemudian perintah yang keempat adalah A+, yaitu kedua lengan dibuat lebih panjang. Perintah yang kelima yaitu HC, kepala diubah lagi menjadi bentuk lingkaran. Jadi bentuk kepala terakhir adalah lingkaran. Perintah keenam adalah amin, kedua lengan dibuat lebih pendek karena sebelumnya tangannya sudah diperpanjang sehingga panjang lengan kembali seperti semula. Yang ketujuh adalah BC, badan diubah lagi menjadi bentuk lingkaran. Jadi bentuk badan terakhir adalah lingkaran. Dari pilihan gambar A, B, C, dan D, yang sesuai adalah gambar D. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.